Selamat bertemu kembali di ruang belajar bersama saya tetap Leon, dan kali ini akan kita bahas tentang materi matematika minat kelas 10 ya, persamaan eksponen. Nah, pertanyaan pertama yang muncul dulu dengan kita itu persamaan eksponen itu maksudnya apa? Itu ya. Nah, kita mulai dengan mengertikan dulu persamaan. Dalam matematika diartikan bahwa persamaan adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan tanda sama dengan. Dan saya rasa tidak awam lagi ya notasi tanda sama dengan dalam matematika. Nanti akan kita bahas ke depan itu tentang hubungan dua persamaan ya, yang diberi tanda lebih dari, kurang dari, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan menyelesaikan sebuah persamaan eksponen. Nah, pertanyaannya, maksud dari menyelesaikan persamaan eksponen itu apa? Nah, menyelesaikan persamaan eksponen berarti mencari nilai peubah atau variabel sehingga menjadi pernyataan yang benar. Yes. Jadi ruas kiri nanti akan menjadi sama dengan ruas kanan. Jika demikian, maka kita sudah menyelesaikan sebuah persamaan eksponen, gitu ya. Nah, sekarang apa saja ya yang akan kita bahas? Baik, kita mulai dengan berbagai bentuk persamaan eksponen. Nah, ini setidaknya yang akan kita bahas itu ada 6 bentuk persamaan eksponen. Nah, yang pertama adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, dengan P itu adalah konstanta ya, konstanta. Lalu yang kedua, A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, bilangan pokok sama tapi eksponennya beda. Lalu yang ketiga, A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Nah, ini eksponennya sama tapi bilangan pokok beda. Lalu yang berikutnya adalah A pangkat Fx sama dengan B pangkat Gx, bilangan pokok beda, eksponennya juga beda. Dan berikutnya adalah Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Jadi bilangan pokok dan eksponen kedua ruas persamaan semuanya dalam bentuk fungsi ya, dalam bentuk fungsi. Nah, ini juga yang menarik. Dan terakhir adalah bentuk persamaan eksponen yang dapat dirubah dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk memahami ini, satu kata kunci buat Anda supaya sungguh-sungguh memahami ini adalah harus menguasai sifat-sifat eksponen. Nah, selain sifat-sifat eksponen, satu hal lagi adalah menguasai sifat-sifat bentuk rasional atau bentuk akar ya. Nah, dua sifat ini sangat menjadi prasyarat untuk belajar persamaan eksponen. Jangan dulu berharap bisa menyelesaikan persamaan eksponen jika dua sifat ini tidak bisa Anda pahami. Nah, pertanyaan apakah sudah menguasai? Jika tidak, sebelum melangkah ke sini, kuasai dulu benar-benar tentang sifat-sifat eksponen dan juga sifat-sifat bentuk rasional. Dan saya percaya Anda sudah menguasainya. Baik, kita mulai dari bentuk yang pertama. Di persamaan eksponen ini, tadi sudah kita bicarakan ada 6. Masing-masing persamaan itu memiliki syarat-syarat tertentu. Ya, saya ulangi kembali, dalam menyelesaikan bentuk-bentuk persamaan eksponen, masing-masing persamaan itu memiliki syarat-syarat tertentu. Nah, kita mulai dari yang pertama, bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Jika sudah bentuk seperti ini, artinya bilangan pokok di sebelah kiri dan sebelah kanan itu sudah sama, maka penyelesaiannya Fx sama dengan P. Ya, Fx sama dengan P. Jadi tugas kita adalah membuat bilangan pokoknya sama. Jika belum, maka Anda harus membuatnya menjadi
sama. Lalu yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Bilangan pokok sama tapi eksponen di ruas kiri dan kanan itu beda dalam bentuk fungsi. Nah, penyelesaian seperti ini hampir mirip dengan bentuk yang pertama ya. Kalau sudah bilangan pokoknya sama, maka penyelesaian adalah fx sama dengan gx, gitu ya. Nah, yang ketiga ini beda dari yang bentuk 1 dan 2. Bilangan pokok beda, tetapi eksponen ruas kiri dan kanan itu sama. Logika sederhananya supaya sama sekalipun bilangan pokok itu beda, tentu fungsi fx-nya itu harus 0. Ya, sebab kenapa? Karena A pangkat 0 itu sama dengan B pangkat 0, sama dengan 1 gitu ya. Jadi syaratnya fx sama dengan 0. Lalu yang keempat, A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Nah, ini bilangan pokoknya beda, eksponennya juga beda. Eksponennya juga beda. Nah, lagi-lagi logika sederhananya jelas supaya sama, maka fx dan gx nya 0 seperti bentuk yang pertama tadi. Nah, jika sudah sama, maka penyelesaian bentuk seperti ini karena bilangan pokoknya beda, eksponennya juga beda, maka kita gunakan sifat-sifat logaritma. Jadi artinya di ruas kiri dan ruas kanan kita tarik masing-masing logaritma. Maka dengan menggunakan sifat logaritma logaritma A pangkat x yang sudah pernah kita bahas itu sama dengan fx dikali logaritma A. Sedangkan logaritma B pangkat gx itu sama dengan gx dikali logaritma B ya. Dan berikutnya hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, untuk bentuk seperti ini bilangan pokoknya bentuk fungsi, eksponennya juga bentuk fungsi ruas kiri dan kanan, maka ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah fx sama dengan gx. Jadi kalau misalnya fx-nya 1, gx-nya 1, ya jelas ruas kiri sama dengan ruas kanan, gitu ya. Nah, yang berikutnya hx sama dengan 1, sekalipun eksponennya beda, tetapi kalau 1 pangkat berapapun itu tetap adalah 1. Makanya syarat kalau sudah hx sama dengan 1, berapapun nilai fx dan gx, pastilah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, syarat yang ketiga adalah hx sama dengan min 1, hx sama dengan minus 1. Nah, ini penting Anda ingat bahwa ketika bilangan pokok min 1 ya, maka eksponennya perlu diperhatikan. Sebab kenapa? Karena min 1 berpangkat ganjil dengan min 1 berpangkat genap tentu beda, gitu ya. Nah, tetapi kalau kedua-duanya ganjil atau kedua-duanya genap, ya pasti sama. Misalnya min 1 pangkat 3 sama saja dengan min 1 pangkat 7, atau min 1 pangkat 4 sama saja dengan min 1 pangkat 8, gitu ya. Jadi syarat untuk hx sama dengan minus 1, maka nilai pangkat ruas kiri dan ruas kanan, kalau itu kita misalkan fx dan gx, maka fx dan gx itu harus memenuhi syarat kedua-duanya ganjil atau kedua-duanya genap, baru memenuhi syarat. Lalu yang terakhir adalah hx sama dengan 0. Coba Anda pikirkan dulu, misalnya 0 pangkat berapa yang memenuhi, ada yang tidak boleh toh. Nah, maka syarat untuk hx sama dengan 0, tentu fx dan gx nya harus positif. Kalau negatif tidak boleh.
Masih ingat sifat-sifat eksponen? Ya, kalau misalnya ya 0 pangkat min 1, masih ingat sifat-sifat eksponen itu sama dengan 1/0. 1/0 itu tidak terdefinisi. Maka ketika hx sama dengan 0, syaratnya fx ataupun gx-nya harus positif. Nah, ini yang sering terabaikan ya untuk bentuk dua terakhir ini, hx sama dengan min 1 dan hx sama dengan 0. Lalu terakhir adalah bentuk kuadrat ya, bentuk kuadrat. Nah, yang ini tidak terlalu sulit karena Anda sudah tentu di waktu SMP sudah menguasai persamaan kuadrat. Jadi tidak sulit, intinya nanti akan diselesaikan bentuk persamaan eksponen ini dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Intinya kamu harus menguasai syarat-syarat untuk belajar eksponen ini. Baik, kita mulai dengan bentuk yang pertama ya. Kita mulai dari bentuk yang pertama. A pangkat fx sama dengan A pangkat b. Nah, lagi-lagi ini fokus pertama kita adalah bilangan pokoknya. Apakah sudah sama? Tentu bilangan pokok ini sudah sama. Kalau sudah demikian, maka kita gunakan syaratnya. Syarat penyelesaian bentuk persamaan seperti ini adalah fx sama dengan b. Ingat, b itu adalah sebuah konstanta ya. Nah, contoh nih, kita mulai dari contoh berikut ini. Nah, misalkan akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2x min 1 sama dengan 1/16 kali akar 2 atau 1/16 akar 2. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Anda akan mudah menyelesaikan soal-soal seperti ini kalau Anda benar-benar menguasai sifat-sifat eksponen dan bentuk rasional. Anda perhatikan akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2x min 1 dan akar 2. Ini contoh bentuk-bentuk rasional. Maka kita selesaikan dulu menggunakan sifat-sifat rasional. Ingat, akar pangkat n dari a pangkat m adalah a pangkat m per n ya. A pangkat m per n. Nah, ini salah satu sifat bentuk rasional. Baik, kita pikirkan langkah penyelesaian ya. Yang di pikiran kita pertama sekali adalah melihat bilangan pokok. Nah, di sini ada bilangan pokok 4, 1/16 dan 2. Maka langkah pertama adalah membuat 4, 16 dan 2 ini menjadi bilangan pokok yang sama. Jadi kita cari 3 bilangan ini yang bilangan pokoknya sama. Ya, tentu 4, 16 dan 2 boleh dibuat menjadi 2 pangkat 2, 16 itu 2 pangkat 4 dan akar 2 itu sama dengan 2 pangkat setengah. Ini langkah pertama. Ini yang perlu dilatih. Kalau ini sudah, ya sudah cepat menyelesaikan soal seperti ini. Tinggal menggunakan sifat-sifat eksponen dan bentuk akar. Maka dengan demikian bentuk dari akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2x min 1 sekaligus kita rubah 2 pangkat 2 berarti 4x minus 2 dikalikan 2 ya, karena 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, jadi 4x min 2 per 3 gitu ya. Sedangkan 1/16 adalah menggunakan sifat-sifat pangkat negatif, berarti 2 pangkat minus 4. Akar 2 adalah 2 pangkat setengah. Nah, dengan menggunakan sifat eksponen perkalian maka diperoleh bahwa 1/16 akar 2 itu sama dengan 2 pangkat minus 4 ditambah setengah.
berarti sama dengan 2 pangkat min 7 per 2. Nah, bentuk ini sekarang sudah berbentuk baku yang seperti bentuk semula A pangkat fx sama dengan A pangkat b. Bilangan pokoknya sudah sama. Di ruas kanan bilangan konstanta, di ruas kiri bentuk variabel ya, fungsinya bentuk variabel. Jadi penyelesaiannya SLTP ya, kalau lebih cepat itu kalikan silang ya, bahasa kamu sering digunakan itu kalikan silang atau dikalikan 6 ya, karena 3 kali 2 itu 6, jadi 6 faktornya 3 dan 2. Jadi saya serahkan dengan kamu. Nah, kalau dikalikan silang berarti 2 kali 4x 8x dikurang 4 sama dengan 3 kali min 7 min 12. Berarti x nya sama dengan min 17 per 8 ya. Tidak sulit, asal ya, lagi-lagi saya ingatkan kembali, sifat-sifat eksponennya dikuasai betul, maka soal apapun tentang persamaan eksponen pasti mudah dikerjakan. Oke, nah silakan nanti dicoba contoh berikut ini ya, hasilnya nanti 1/4. Baik, kita masuk dengan bentuk yang kedua. Nah, ini bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, ini lagi-lagi bilangan pokoknya sama, hanya saja eksponen ruas kiri dan kanan itu beda dan dalam bentuk variabel ya, bentuk fungsi fx dan gx. Nah, penyelesaian seperti ini hampir mirip dengan yang tadi ya, hampir mirip, berarti fx sama dengan gx. Nah, kita mulai satu contoh soal berikut. Nah, tentukan nilai X ya. Tolong dibedakan, kalau diminta nanti himpunan penyelesaian, Anda nyatakan dalam bentuk himpunan ya. Kalau diminta nilai X saja berarti cukup ditulis X sama dengan gitu ya hasilnya. Nah, ini soalnya diminta hanya nilai X. Nah, ini lagi-lagi coba kita perhatikan, 64 dipangkatkan dengan 2x min 1 sama dengan 16 akar dari 4 pangkat x min 1. Maka yang kita pertama pikirkan adalah lagi-lagi bilangan pokok. Bilangan pokok 64, 16 dan 4. Kita pikirkan, kita cari bilangan pokok ketiga bilangan ini supaya sama ya. Coba ya, tentu dong ya, bisa 16 4 pangkat 2 64 4 pangkat 3. Gunakan lagi sifat-sifat eksponen gitu ya, gunakan lagi sifat-sifat eksponen. Jadi langkah yang pertama kita pikirkan sebelum menyelesaikan persamaan ini yang membuat bilangan pokok kedua bilangan 4, 16 dan 64 ini sama ya. 4 pangkat 1, 16 4 pangkat 2, 64 4 pangkat 3. Nah, sekarang kita bekerja menggunakan sifat-sifat eksponen ya. Masih ingat A pangkat M dipangkatkan dengan N dan seterusnya ya. Jadi 64 langsung bekerja, berarti 4 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2x min 1 berarti apa? Iya, 4 pangkat 6x min 3 sama dengan 16 4 pangkat 2 gitu ya. Akar pangkat 2, maksudnya akar pangkat 2 dari akar pangkat 2 dari akar pangkat 2 dari 4 pangkat x min 1. Nah, gunakan sifat-sifat bentuk rasional, maka diperoleh 2 kali 2 kali 2 ya, 8, sehingga 4 pangkat x min 1 per 8. Nah, 4 pangkat x min 1 per 8 kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa itu berarti x min 1 per 8 gitu ya. Oke. Nah, sekarang bilangan pokok kiri dan kanan sudah sama, maka kita gunakan bentuk baku yang tadi, fx sama dengan gx. So 6x min 3 sama dengan 2 ditambah x min 1 per 8.
Nah, kita kalikan 8 berarti 6x kali 8 itu 48x itu ya, dikurang 8 kali 3 berapa? Iya, 24. 8 kali 2 16 dikurangi 1 15 gitu ya. Maka X sama dengan 39 per 47 gitu ya. 39 per 47. Saya rasa tidak sulit asal bagus aljabarnya. Baik, kita lanjut dengan bentuk yang ketiga. A pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Nah, ini bilangan pokoknya beda tetapi eksponennya sama atau pangkatnya sama. Nah, jika demikian maka penyelesaian yang sudah disebutkan tadi, maka syaratnya haruslah fx sama dengan 0. Kalau sudah A pangkat 0 pasti sama dengan B pangkat 0 gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba contoh berikut. Nah, nilai X dari 5 pangkat X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 7 pangkat X kuadrat min 4X min 5. Anda perhatikan bilangan pokoknya beda tetapi pangkat atau eksponennya sama. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat, pasti kalian sudah pada tahu semua. X kuadrat dikurang 4x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, tinggal memfaktorkan ya, cari dua bilangan yang jika dikali minus 5 dan jika dijumlah minus 4. Berarti bilangan itu adalah min 5 dan 1. Tinggal buat faktornya, maka X min 5 dikali X plus 1 sama dengan 0. Berarti X min 5 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1. Nah, ini yang ini tidak sulit ya. Oke. Nah, kalau Anda uji pasti benar ya. Kita uji X-nya 5. 25 kurang 25 dikurang 5 0. Berarti 5 pangkat 0 sama dengan 7 pangkat 0 ya. 1 sama dengan 1. Nanti dicoba contoh berikut ini ya, dicoba. Baik, kita lanjut dengan bentuk berikut. Bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Ingat ya, AB itu harus lebih dari 0 dan AB tidak boleh 1. Itu syarat dalam membuat persamaan bentuk yang keberapa ini? Yang keempat ini ya, bentuk yang keempat atau A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Nah, bilangan pokoknya beda, eksponennya juga beda. Nah, penyelesaian seperti ini masih ingat ya, kita harus gunakan sifat-sifat logaritma gitu ya. Kita gunakan sifat-sifat logaritma. Iya. Nah, kita coba contoh berikut ini supaya makin jelas ya. Ruas kiri dan ruas kanan kita tarik logaritma, maka fx kali logaritma A sama dengan gx kali logaritma B. Ya, jadi selain sifat-sifat eksponen dan sifat rasional, nah rupanya ada satu persamaan dalam menyelesaikan menggunakan sifat-sifat logaritma ya, sifat-sifat logaritma. Kita coba satu contoh berikut ini. Penyelesaian dari sepertiga dipangkatkan dengan 2x sama dengan 12 dipangkatkan dengan 1 min 2x. Nah, coba Anda perhatikan ya, bilangan pokok di ruas kiri sepertiga dan bilangan pokok di ruas kanan 12. Jadi bilangan pokok beda ruas kiri dan kanan, sedangkan eksponennya di ruas kiri 2x dan di ruas kanan 1 kurang
2x juga beda. Nah, cara penyelesaian seperti ini kita buat atau kita tarik di ruas kiri dan ruas kanan itu logaritma, sehingga bentuknya ya logaritma sepertiga dipangkatkan dengan 2x sama dengan logaritma 12 dipangkatkan dengan 1 kurang 2x. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat logaritma maka didapat 2x dikali log sepertiga sama dengan 1 dikurang 2x kali log 12. Gitu ya. Nah, yang di ruas kiri rasanya sudah bentuk sederhana, yang perlu kita sederhanakan itu adalah yang di ruas kanan. Kita gunakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan ya, distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi 2x kali log sepertiga sama dengan 1 kali log 12 sama dengan log 12 dikurang 2x kali log 12. Nah, di ruas kiri dan kanan ada koefisien logaritma yang sama, itu adalah 2x. Jadi kita kelompokkan di ruas kiri ya, kita kelompokkan jadi 2x log sepertiga ditambah ya 2x kali log 12 sama dengan log 12. Karena kedua bentuk ini memiliki faktor yang sama 2x, jadi kita keluarin ya, kita nyatakan dalam bentuk sifat distributif. Berarti 2x dikali log sepertiga ditambah log 12. Jadi kalau kita gunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, nanti bentuknya sama yang seperti kita jelaskan tadi ya. Nah, di sini muncul lagi penggunaan sifat-sifat logaritma. Kalau di sifat eksponen dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama dikali, maka pangkatnya ditambah gitu ya. Nah, ini analog dengan sifat logaritma. Kalau ditambah berarti dikali gitu ya. Tadi kalau di eksponen dikali, pangkat ditambah. Nah, di logaritma kalau ditambah berarti bilangan logaritmanya dikali ya, bilangan logaritmanya dikali. Berarti log sepertiga ditambah log 12 itu sama dengan log sepertiga kali 12 ya. Saya ulangi kembali, logaritma sepertiga ditambah logaritma 12, karena penjumlahan logaritma maka bilangan logaritmanya dikali. Berarti 2x kali log sepertiga kali 12 itu sama dengan 4 gitu ya. Jadi 2x kali log 4 sama dengan log 12. Maka dari persamaan ini sudah maaf, kita sudah dapat nilai x ya. Jadi x sama dengan setengah dari logaritma 12 per logaritma 4. Logaritma 12 dibagi logaritma 4. Atau dalam bentuk lain boleh ditulis 4 ya, bilangan pokok logaritmanya 4 dan bilangan logaritmanya 12 gitu ya. Jadi setengah dikali 4 logaritma 12. Jadi kalau Anda uji x nya setengah kali 4 log 12, maka nanti hasilnya ruas kiri akan menjadi benar dengan ruas kanan. Silakan diuji nanti ya. Nah, untuk melatih soal ini silakan dicoba soal berikut, bahwa buktikan nanti x-nya sama dengan 4 log 6 ya, dengan 4 bilangan pokok logaritma. Oke ya, kita lanjut dengan bentuk yang berikutnya. Yang pertama hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, ini tadi sudah kita buka di depan, kita jelasin di depan ada 4 ya syaratnya. Yang pertama fx sama dengan gx, yang kedua hx sama dengan 1, hx sama dengan 1, lalu yang ketiga hx sama dengan min 1,
Nah, cara ingat ya supaya sama, berarti min 1 harus berpangkat ganjil atau berpangkat genap di ruas kiri dan ruas kanan. Mudah mengingatnya kok. Dan yang terakhir adalah Hx sama dengan 0. Nah, ini harus keduanya positif, karena kalau salah satu negatif berarti nanti ada yang tidak berdefinisi. Itu saat 0 pangkat min 1, jadi harus positif dua-duanya. Artinya eksponen di ruas kiri harus sama positif dengan eksponen di ruas kanan ya. Nah, kita coba contoh berikut. Ya, jadi Anda perhatikan di ruas kiri bilangan pokoknya X minus 4, di ruas kanan juga bilangan pokok X minus 4. Eksponen di ruas kiri 2x plus 1 dan eksponen di ruas kanan 3x plus 2. Kalau bentuk ini soal kita analogikan dengan bentuk umum tadi atau bentuk baku, maka dalam hal ini Hx-nya X min 4 ya, Fx-nya 2x plus 1 dan Gx 3x plus 2. Mau dibalik juga boleh ya, mau Anda sebutkan 2x plus 1 itu Gx boleh, 3x plus 2 Fx juga boleh, nggak ada masalah ya, tidak ada masalah. Baik, nah yang pertama kita gunakan, masih ingat ya, di sebelah kiri masih kelihatan syaratnya Fx sama dengan Gx ya, berarti 2x tambah 1 itu sama dengan 3x plus 2. Nah, dengan menyelesaikan persamaan ini diperoleh x sama dengan minus 1 ya. Di ruas kiri kurangi 2x dan kanan, dan juga dikurangi min 1 ya, maka diperoleh x sama dengan minus 1. Nah, syarat yang kedua Hx sama dengan 1. Hx tadi kita sudah misalkan itu adalah x min 4. Jadi x minus 4 sama dengan 1, diperoleh x sama dengan 5. Syarat yang ketiga Hx sama dengan min 1. Berarti x min 4 sama dengan min 1, maka diperoleh x sama dengan 3. Nah, di sini perlu Anda uji, karena untuk Hx sama dengan min 1 ada syaratnya ya, pangkat ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Jadi Anda uji dulu ya, ganti x sama dengan 3 pada Fx. Anda perhatikan Fx-nya 2x plus 1, berarti 2 kali 3 6 tambah 1 7. Kalau Gx 3 kali 3 9 tambah 2 11. Nah, ternyata Fx dan Gx keduanya ganjil ya, keduanya ganjil 7 dan 11 ya. 7 dan 11 adalah bilangan ganjil. Jadi X sama dengan 3 memenuhi ya, memenuhi. Jika salah satu diantaranya ada yang genap, ada yang ganjil, maka X sama dengan 3 tidak memenuhi. Atau kalau kedua-duanya genap, saya ulangi, kalau kedua-duanya genap, X sama dengan 3 juga memenuhi, gitu ya. Nah, sekarang syarat yang terakhir. Nah, ini sudah kita bahas tadi, keduanya ganjil, berarti X sama dengan 3 memenuhi. Lalu syarat yang terakhir Hx sama dengan 0. Nah, X kurang 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Ada syaratnya nih ya, ada syaratnya. Nah, eksponen ruas kiri dan ruas kanan, atau dengan kata lain Fx dan Gx nya
harus sama-sama positif. Nah, kita uji dengan 2x plus 1. 2 kali 4 tambah 1, 9, positif 9. Ya, uji dengan gx, 3x ditambah 2. 3 kali 4, 12 ditambah 2, 14, positif. Ya, jadi fx dan gx positif, keduanya positif, maka x sama dengan 4, memenuhi. Jadi dari penyelesaian 4 syarat ini ternyata keempat nilai x itu memenuhi persamaan, ya. Jadi penyelesaiannya adalah -1, 5, 3, dan 4. Ya, sangat mudah sebenarnya. Tapi jangan lupa syarat 4 tadi, ya. Syarat 4 tadi. Nah, sekarang uji coba nanti di rumah ini. Khusus fokus dulu karena pengalaman siswa sering keliru dalam bentuk soal ini, dan soal ini sering muncul dalam soal-soal kompetisi, ya, atau soal-soal UN gitu, ya, atau SBMPTN. Oke, baik. Kita lanjut dengan bentuk yang terakhir, ya, yang terakhir rasanya ini. Nah, ini menyelesaikan bentuk persamaan dengan merubahnya dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, dasar kamu di sini adalah mampu atau menguasai penyelesaian persamaan kuadrat. Saya rasa tidak sulit. Baik, kita coba contoh berikut. Nah, ini 2 pangkat 2x tambah 1 ditambah 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ciri khasnya biasanya model soal seperti ini sudah diberi kode untuk yang kita misalkan. Coba Anda perhatikan, ya. Yang pertama 2 pangkat 2x ditambah 1 ditambah 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, 2 pangkat x itu sudah bentuk kodenya, ya, yang akan kita misalkan. Nah, sekarang tinggal menyederhanakan bentuk 2 pangkat 2x plus 1 supaya muncul bentuk 2 pangkat x. Masih ingat sifat-sifat eksponen? Ya, jadi 2 pangkat 2x plus 1 kalau disederhanakan itu adalah 2 dikali 2 pangkat 2x, gitu, ya. Iya, dengan menggunakan sifat eksponen, ya. Jadi kalau misalkan kita buat A sama dengan 2 pangkat x, maka bentuk dari 2 pangkat 2x plus 1 tadi sudah saya jelaskan itu dapat dirubah menjadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2x, gitu. Nah, 2 pangkat 2x menggunakan sifat eksponen berarti 2 pangkat x dipangkatkan dengan 2 sehingga bentuknya menjadi 2 kali a kuadrat, ya, ditambah a dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk persamaan kuadrat, tentu sudah sangat mudah untuk diselesaikan. Maka penyelesaiannya adalah 2a ditambah 3 dikali a min 1 sama dengan 0. Ya, baik. Nah, dari faktor ini kita dapat a min 3/2 atau a sama dengan 1. Jangan terjebak dulu, ini baru nilai a, ya, bukan nilai x. Tadi A-nya sudah kita misalin 2 pangkat x. Nah, sekarang untuk dapatkan x kita ganti nilai A, ya. A min 3/2 sama dengan 2 pangkat x, gitu, ya. A sama dengan min 3/2 sama dengan 2 pangkat x. Nah,
berarti tidak ada nilai X yang memenuhi. Kenapa? Tidak ada bilangan positif jika dipangkatkan dengan bilangan berapapun akan memperoleh atau menghasilkan bilangan negatif. Itu tidak akan mungkin, ya, tidak akan mungkin. Saya ulangi kembali, bilangan positif dipangkatkan dengan berapapun tidak akan pernah menghasilkan bilangan negatif. Maka 2 pangkat X sama dengan min 3/2 tentu tidak ada nilai X yang memenuhi. Baik, nah untuk yang kedua A sama dengan 1. Berarti 2 pangkat X sama dengan 1. Tentu X sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi penyelesaian persamaan ini hanya dipenuhi ketika X sama dengan 0 ya. Nah, himpunan penyelesaiannya. Nah, ini sengaja saya buat ya untuk membedakan nanti bahwa himpunan penyelesaian dengan nilai X itu beda ya. Kalau diminta nilai X ya cukup kamu buat X sama dengan, tapi kalau diminta himpunan penyelesaian maka Anda tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian ya gitu. Nah, contoh untuk latihan nanti dicoba ya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2X dikurang 3 kali 2 pangkat X plus 1 ditambah 8 sama dengan 0. Buktikan nanti bahwa himpunan penyelesaiannya 1,2. Oke, saya rasa sangat mudah ya, sangat mudah untuk menyelesaikan persamaan eksponen. Intinya jangan melupakan syarat-syarat sifat-sifat eksponen ya, dan berikut logaritma. Kalau ketiga ini Anda sudah menguasai, saya akan jamin pasti dalam menyelesaikan soal persamaan eksponen itu akan mudah. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Masih akan saya lanjut dengan video-video materi yang selanjutnya ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe dan juga share dengan kawan-kawannya supaya semakin banyak yang cinta matematika. Terima kasih, sampai bertemu kembali.